Shalom jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya saat ini saya dan jemaat terkasih sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Agnes Ersa. Izinkan saya membagikan sebuah kesaksian di mana saya mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, seorang pembicara, sebelum beliau menyampaikan firman-Nya, beliau berkata bahwa beliau merasa di tempat ini seseorang mempunyai janji kepada Tuhan yang belum ditunaikan. Saya merasa di tempat ini ada seseorang yang pernah berjanji dengan Tuhan. Ada di antara saudara-saudara pernah berjanji. Mungkin kalau tidak bisa itu disebut nazar, tapi saudara berjanji pada Tuhan. Saya akan begini, saya akan begini dan akan begini. Kalau begini dan begini, dan hari ini saya mau berkata buat saudara, Tuhan mengingatkan saudara akan janji. Kalau ada di antara saudara yang ada janji dengan Tuhan, hari ini, please, dealing with Him. Sampaikan sesuatu yang ada di dalam diri saudara. Dan kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, itu aku orangnya. Saat ini juga, di tempat saudara, saudara katakan dengan Tuhan. Sudah berapa lama saudara menunda? Sudah berapa lama saudara beralasan? Tapi hari ini Tuhan mengingat janji saudara. Saya tahu itu saya. Seketika saya menangis di tempat itu. Saya takut, saya malu. Saya merasa janji saya ditagih oleh Tuhan melalui pembicara tersebut. Sebenarnya saya sudah menunda kesaksian ini selama 10 tahun. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membagikan kesaksian ini. Saya terlahir dari agama seberang yang cukup kuat. Dan tidak ada satupun dari keluarga besar saya yang mengenal Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Beliaulah yang mengajarkan saya seperti apa sosok Kristus dan kasih karunia di dalam hidup. Perlahan saya mulai mengerti, saya memahami, dan saya mau mengenal Tuhan Yesus. Saya pun memutuskan untuk datang ke gereja. Saya tidak tahu bagaimana cara orang-orang Kristen saat itu beribadah. Saat itu saya hanya datang dan saya hanya melihat. Akan tetapi pada saat pujian pertama dinaikkan, saya menangis sejadi-jadinya, saya tersungkur, saya bersujud pada saat itu. Saya tidak tahu mengapa saya mengalami hal tersebut. Bahkan saya berusaha menghentikan tangisan saya, tapi tidak bisa. Dan anehnya, ketika ibadah tersebut selesai, saya justru merasakan kedamaian yang sangat luar biasa yang selama 21 tahun saya hidup tidak pernah saya rasakan. Saya semakin rindu untuk terus datang ke gereja. Beberapa kali saya datang ke gereja, akhirnya saya ketahuan oleh orang tua saya. Di situ saya dimarahi, saya dicaci, saya dikutuki, dan sudah pasti saya dilarang untuk datang ke gereja. Tetapi semakin dilarang, saya justru semakin ingin saya ingin ke gereja. Saya selalu mencari cara untuk datang ke gereja. Pernah beberapa kali juga saya dikurung di dalam rumah supaya saya tidak dapat datang ke gereja. Beberapa waktu berlalu, Tuhan izinkan saya sakit, di mana saya mengalami pendarahan dan nyeri perut yang luar biasa setiap hari. Saya datang ke dokter bersama mama saya pada saat itu.
Dokter mulai menjelaskan apa yang terjadi pada diri saya, dan dokter itu mengatakan bahwa di dalam rahim saya terdapat sebuah tumor yang mengharuskan untuk mengangkat rahim saya. Dengan konsekuensi, saya tidak bisa memiliki keturunan. Namun apabila tumor tersebut tidak diangkat beserta rahim saya akan mengalami pendarahan setiap hari dan itu dapat mengancam jiwa saya. Pada saat itu saya pulang ke rumah dengan keadaan yang syok. Kenapa ini menimpa saya? Kenapa di umur saya yang sekarang saya mendengarkan vonis bahwa saya tidak bisa memiliki keturunan? Namun saya mencoba menerimanya. Dan pada keesokan harinya, orang tua saya menanyai saya kembali, apakah saya masih datang ke gereja? Saya menjawab, saya masih datang ke gereja. Orang tua saya memberikan pilihan pada saat itu. Jika saya masih tetap datang ke gereja, saya harus melangkahkan kaki dari rumah. Saya diusir pada saat itu. Entah apa yang saya pikirkan, saya memilih pergi dari rumah dengan tidak membawa apapun dan dengan keadaan saya sakit. Saat itu saya bertemu dengan suami saya yang saat itu kami masih berpacaran. Saya menceritakan kejadian tersebut dan saya menceritakan kondisi saya saat itu. Puji nama Tuhan, beliau menerima keadaan saya dan bersedia mendampingi saya. Beberapa waktu berlalu kami memutuskan untuk datang ke gereja. Saya memutuskan untuk mengikut Tuhan dan saya dibaptis. Kami pun melakukan pemberkatan pernikahan tanpa orang tua saya. Setelah menikah pun, saya masih mengalami pendarahan dan nyeri perut setiap hari. Di sisi lain, teror dari keluarga saya pun juga tidak berhenti. Saya merasa stres, saya merasa terpuruk. Saya bertanya kepada Tuhan pada saat itu, "Ya Tuhan, apakah mengikut Engkau harus seperti ini? Apakah mengikut Engkau harus seberat ini ya Tuhan?" Dan saya tidak mendapat jawaban pada saat itu. Beberapa waktu berlalu, saya masih mengalami pendarahan tersebut. Dan saya datang kepada Tuhan dengan keadaan yang marah, dengan keadaan yang kecewa. Saya menantang Tuhan saat itu. Ya Tuhan, jika memang Engkau ada dalam hidupku, dan jika memang jalan yang kupilih adalah jalan yang benar, maka tolong sembuhkan aku. Tolong hentikan perdarahanku. Dan aku berjanji akan membagikan kesaksian hidupku agar namamu semakin dipermuliakan. Saya pulang ke rumah dan benar saja keesokan harinya pendarahan saya benar-benar berhenti. Bahkan saya tidak melihat satu tetes darah pun keluar lagi. Saya tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya terheran dan terkagum kepada Tuhan. Bagaimana bisa dalam waktu semalam Tuhan menyembuhkan saya? Kejadian yang
tidak pernah saya alami di dalam hidup saya. Saya melihat keajaiban yang terjadi dalam hidup saya. Saya pun masih menyangkal kebenaran tersebut. Akhirnya sebulan kemudian, saya pergi ke dokter bersama suami saya karena saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya, kenapa tiba-tiba perdarahan saya berhenti. Pada malam sebelum saya tahu bahwa perdarahan saya telah berhenti, saya mendapat sebuah pendengaran. Suara itu masih saya ingat sampai sekarang. Suara itu berkata, "Janganlah kamu khawatir. Aku akan memberikan keturunan kepadamu." Di saat itu saya masih keadaan terjaga, tapi suara itu jelas sekali terdengar di telinga saya. Di situ saya menceritakan kondisi saya sebelumnya kepada dokter tersebut. Dokter tersebut memutuskan untuk melakukan USG ke perut saya. Dokter tersebut menjelaskan bahwa tidak ada tumor sama sekali di dalam rahim saya, melainkan janin kecil yang saat itu berada di dalam rahim saya. Saya tidak bisa berkata apapun. Dokter tersebut bahkan mengatakan bahwa saya berbohong jika ada tumor di dalam rahim saya. Saat itu saya hanya bertatap muka dengan suami saya. Saya kembali dibuat terkagum dan terheran akan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup saya. Di balik semua penderitaan saya, rasa malu yang saya tanggung, dan sakit yang saya derita, Tuhan sudah menyiapkan rancangannya yang begitu luar biasa di dalam hidup saya. Dia menunjukkan bahwa memang benar mengikut Tuhan tidaklah mudah. Jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang begitu berat. Tapi Tuhan sudah menyediakan rancangan yang paling indah melebihi apa yang kita harapkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya yakin dan teramat percaya bahwa bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saya untuk mengalami kasih karunia di dalam hidup saya. Saya juga yakin dan percaya melalui kesaksian yang saya berikan ini, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan seperti saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.